Oke, kita lanjutkan kembali tadi pembahasan tentang energi kisi ya. Jadi energi kisi itu di pembahasan sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa energi kisi itu bisa ditentukan, bisa diestimasi dengan menggunakan data berdasarkan siklus Born-Haber. Selain dengan menggunakan data dari siklus Born-Haber tersebut, energi kisi itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan yang akan mempertimbangkan tidak hanya dari siklus prosesnya saja, tapi juga berdasarkan muatan dari masing-masing ion. Kemudian tidak hanya muatan, tapi juga jarak dari satu ion dengan ion lain yang mempengaruhi ion tersebut. Nah, jadi lattice energy can also theoretically being the keyword here. Lattice energy can also theoretically be calculated, summing all the attractive and repulsive contributions to the potential energy. Energi kisi juga bisa dihitung secara teoritis dengan menjumlahkan semua kontribusi dari gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak terhadap energi potensial yang dirasakan oleh suatu ion di dalam senyawa ionik yang sedang kita tinjau tersebut. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, by using this approach, the lattice energy can be calculated. Energi kisi itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ini persamaan dasarnya, ya. U, yaitu energi kisinya, itu sama dengan Z plus. Z plus ini adalah muatan dari ion positifnya. Kalau misalnya pada sodium chloride atau NaCl ya Z plusnya adalah plus 1 karena Na plus itu kan plus 1 muatannya. Kemudian kalau misalnya yang berikatan itu kation anion, kationnya adalah Al3+, maka otomatis nilai Z plus di sini adalah plus 3. Kemudian Z minus di sini. Z minus ini menunjukkan muatan dari anion dalam yang berikatan dalam senyawa ionik tersebut. Kemudian kita juga punya R0 di sini. R0 ini adalah jarak antar ion. Jarak antar ion yang terdekat satu sama lain. Kemudian juga ada E kuadrat, E ini adalah muatan listrik dari setiap partikel. Di sini nilainya adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kemudian ada epsilon 0, vacuum permittivity. Oke, vacuum permittivity itu juga suatu konstanta di dalam ruang vakum. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau misalnya kita menggunakan persamaan ini, maka kita tidak hanya mempertimbangkan besarnya muatan dari ion yang saling berinteraksi tersebut, akan tetapi juga kita memperhitungkan jarak. Sebagai contoh, kita pakai sodium chloride atau NaCl, di mana yang merah ini adalah let me change the color. Kita pakai kuning ya, supaya kelihatan bedanya. Na plus itu dilambangkan dengan titik berwarna merah ini, sementara yang ion Cl minus itu dilambangkan dengan yang warna biru, ya. Nah, ini kayak Arsenal sama Chelsea ini, atau City sama United ini. Excuse me. Sekarang misalnya yang kita tinjau itu adalah energi kisi berdasarkan interaksi elektrostatik yang terjadi pada pada ion Na+ yang ada di tengah kubus ini. Yang ini deh. Oke. Nah, sekarang ion Na+ yang ada di tengah ini, dia kan
bisa kita lihat di sini bahwa dia dikelilingi tidak hanya oleh satu ion Cl- saja, dia tidak hanya berdekatan dengan satu ion Na+ saja, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak ion-ion bermuatan yang tentu saja setiap ion tersebut memberikan kontribusi excuse me, berupa gaya tarik-menarik kalau misalnya dia ada ion Cl- karena dia bermuatan negatif, ataupun gaya tolak-menolak kalau misalnya ion tersebut adalah sama-sama ion Na+ yang bermuatan positif. Kalau misalnya kita tinjau Na+ yang di tengah ini tadi, bisa kita lihat tetangga terdekatnya siapa aja. Tetangga terdekatnya itu adalah ion Cl- di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Excuse me. Ada 6 ion Cl- yang jaraknya adalah R0 dari ion Na+ tersebut. Nah, tapi selain ion Cl- itu, si ion Na+ ini kan tetangganya nggak hanya yang 6 Cl- ini saja kan, tapi dia juga memiliki tetangga sejumlah ion Na+. Jadi coba kita tinjau Na+ yang di sini, dia tetangganya dia juga berdekatan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ion Na+ lainnya yang bertetangga dengan ion Na+ di pusat ini, yang memberikan kontribusi berupa apa? Gaya tolak-menolak. Nah, jarak antara ke-12 ion Na+ tadi dengan ion Na+ yang di tengah ini, itu kalau dari sini ke sini adalah R0, maka otomatis diagonalnya berapa deh? Ayo, ingat ini ya, ingat geometri hukum Pythagoras. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, otomatis dari sini ke sini, jaraknya itu adalah akar 2 dikalikan R0. Oke? Nah, selanjutnya, mari kita ganti warna lagi. Tadi sudah kuning, kemudian juga ada hijau, ungu lagi ya. Selain Cl- yang paling dekat yang jaraknya R0 tadi, ion Na+ ini juga kan dia masih ada nih ion Cl- yang lain, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ion Cl- yang jaraknya sekarang diagonalnya begini gak ya, udah diagonal miring, diagonal ruang gitu, sehingga kalau berdasarkan teorema Pythagoras dari sini ke sini R0, maka otomatis dari sini ke sini itu jaraknya adalah akar 3 kalikan R0. Nah, dan sebetulnya juga kan NaCl itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 8 kubus ini saja, tapi kan sebetulnya sampai jauh, sampai panjang gini deh. Ya kebayang aja dong, 1 mol NaCl itu berapa partikel deh? 6,02 kali 10 pangkat 23. Kebayang nggak 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sampai sepanjang apa? Nah, dan tiap-tiap ion itu kan akan memberikan kontribusinya kepada ion yang sedang kita tinjau ini deh. Walaupun besarnya kontribusi tersebut, besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak,
yang dirasakan itu tentu saja berbeda-beda, tergantung pada jarak dari ion tersebut dengan ion yang sedang kita tinjau ini. Nah, jadi kembali ke persamaan ini, persamaan dasarnya kan tadi ini deh ya. Kemudian tadi ini kita tambah ada 6 di sini yang melambangkan bahwa ada 6 Cl-. Kemudian R0-nya di sini. Kemudian di sini 12 yang asalnya dari sini karena ada 12 ion Na+ yang berdekatan dengan ion Na+ yang kita tinjau itu tadi. Kemudian sini akar 2 ini dari mana? Akar 2 ini karena kan jaraknya di sini akar 2. Dan seterusnya. 8 di sini adalah 8 Cl-. Akar 3 karena jaraknya dan seterusnya. Nah, kenapa di sini ada minus, di sini ada positif? Coba kita lihat deh, di sini minus karena di sini kan ion Na+. Jadi kontribusinya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Karena sama-sama Na+, sama-sama bermuatan positif, maka otomatis dia gaya yang terjadi kontribusinya itu adalah gaya tolak menolak. Oke? Sementara di sini kenapa jadi positif? Karena ini adalah yang berasal, kontribusi yang berasal dari ion Cl-, sehingga nilainya itu bernilai positif. Kemudian ini kalau kita lanjutkan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi kan tidak hanya 8 kubus ini untuk satu struktur kristal NaCl, tapi terus berlanjut. Ini kalau kita masukkan terus ya pasti ada nilainya, akan tetapi lama-kelamaan nilainya itu menjadi semakin kecil sehingga dapat diabaikan. Nilai yang masih dapat dihitung itu selanjutnya dijadikan sebagai suatu konstanta yang disebut sebagai konstanta Madelung. Oke, kita lanjutkan tentang persamaan untuk menghitung energi kisi tadi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, nilai yang ini tadi yang tentunya akan berbeda-beda untuk masing-masing senyawa ionik akan sangat ditentukan oleh struktur susunan dari si senyawa ionik tadi. Nilai ini kemudian dijadikan sebagai satu konstanta yang disebut sebagai konstanta Madelung, sehingga persamaan dasar tadi bisa disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kembali ke contoh yang kita gunakan tadi, untuk NaCl, maka nilai konstanta Madelungnya adalah 1,74756 dan nilai R0-nya itu adalah 280 pikometer. Kalau kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini, maka nilai dari nilai dari energi kisi NaCl itu adalah 867 kJ per mol. Nah, masalahnya ini kan nilai hasil perhitungan nih, Dek, dengan menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalnya kita pakai data eksperimental, menggunakan data eksperimental yang kita masukkan ke dalam siklus Born-Haber tadi, kenyataannya adalah nilai energi kisi yang terukur itu lebih kecil, 786,8 kJ per mol. Lah, artinya salah dong, artinya persamaan ini nggak bisa dipakai dong. Bukan gitu, Dek. Masalahnya, persamaan ini itu mengasumsikan bahwa setiap ion, masing-masing ionnya tadi satu ion Na+, satu ion Cl-, satu ion Na+, dan seterusnya, itu dianggap sebagai suatu titik muatan yang berperilaku sempurna. Dan gaya tarik menarik maupun tolak menolaknya itu memang betul-betul terukur sesuai dengan teori.
Akan tetapi, masing-masing ion itu kan sebetulnya memiliki awan elektron masing-masing. Masing-masing ion kan masih punya orbital sendiri-sendiri, yang setiap orbital masing-masing ion tadi itu juga terisi awan elektron. Nah, awan elektron dari masing-masing ion ini itu berpengaruh terhadap gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak yang dirasakan oleh setiap ion. Oleh karena itu, dibuatlah faktor koreksi untuk mempertimbangkan gaya tolak-menolak yang ditimbulkan oleh awan elektron dari masing-masing ion tadi. Faktor koreksinya adalah 1 minus 1 per N ini tadi. Jadi, bisa kita lihat di sini berubahnya cuma dari sini, ini kita sekarang punya tambahan faktor koreksi. Dan persamaan ini selanjutnya disebut sebagai persamaan Born-Lande equation. Okay. Nah, setelah energi kisi, kita masuk ke materi lain yang juga tidak kalah penting di dalam pembentukan ikatan ionik. Polarisasi di dalam ikatan ionik. Polarisasi ini erat sekali hubungannya dengan elektronegativitas. Ayo, masih ingat kan apa yang dimaksud dengan elektronegativitas? Elektronegativitas adalah kemampuan dari atom suatu unsur untuk menarik elektron dari atom lain yang berikatan dengannya. Nah, unsur yang paling elektronegatif, fluor. 3 unsur yang elektronegativitasnya paling tinggi, F, O, sama N. Oke? Nah, polarisasi di dalam suatu ikatan, entah itu ikatan ionik maupun ikatan kovalen, itu terjadi kalau misalnya atom-atom yang saling berikatan tersebut itu memiliki elektronegativitas yang berbeda. Nah, biasanya kan kalau dulu waktu SMA mungkin dengarnya cuma ikatan kovalen polar. Polarisasi itu tidak hanya terjadi di dalam ikatan kovalen saja deh. Akan tetapi polarisasi ikatan juga terjadi dalam ikatan ionik. Nah, jika 2 ion yang berbeda muatan saling mendekat satu sama lain lalu saling berikatan secara ionik, mereka mereka berikatan secara ionik, maka si kation, kenapa kation yang menarik elektron? Karena kation yang bermuatan positif ya. Maka kation itu akan menarik elektron yang ada di kulit paling luar dari anion. Tapi si kation tadi, karena dia adalah suatu partikel yang bermuatan positif, maka kation tersebut akan menolak inti atom yang bermuatan positif. Jadi awan elektron di kulit terluarnya itu ditarik, kemudian sementara inti atomnya itu ditolak. Akibatnya apa? Yang seharusnya bulat sempurna tadi kan bentuknya jadi terdistorsi. Nah, sehingga tarikan kation terhadap awan elektron dan tolakan dari kation terhadap inti atom bermuatan positif dari anion tadi menyebabkan terjadinya distorsi atau deformasi atau polarisasi dari anion. Oke. Nah, di sini kita lihat ini misalnya suatu anion yang tidak terdistorsi. Karena kenapa dia sendirian saja, deh? Ini si anion yang antisosial. Nah, kemudian anion tadi misalnya saling berikatan
secara ionik dengan kation lain. Kalau ikatannya sempurna, Dek, kalau misalnya dia adalah 100% purely ionic bonding, 100% ikatan ionik, maka yang terjadi adalah ion-ionnya ya bentuknya betul-betul bulat sempurna semacam ini ya. Akan tetapi, karena terjadi polarisasi ini tadi, karena terjadi distorsi, bisa kita lihat di sini, dia bentuknya tidak lagi bulat sempurna, tapi cenderung jadi agak lonjong kayak gini, Dek ya. Nah, itu yang dimaksud dengan polarisasi di dalam ikatan ionik. Oke, masih terkait polarisasi. Jadi polarisasi ini ada beberapa terminologi yang cukup penting, yaitu kekuatan polarisasi atau polarization power. Kekuatan polarisasi ini itu adalah karakteristik dari suatu kation. Karakteristik dari suatu kation yang menunjukkan seberapa besar sih kemampuan dari kation tersebut untuk menarik elektron yang dimiliki anion, sehingga anion tersebut mengalami distorsi. Jadi, kekuatan polarisasi itu adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh kation yang menunjukkan kemampuan dari kation tersebut untuk menarik elektron yang dimiliki oleh anion, sehingga anion tersebut mengalami distorsi. Nah, kalau kekuatan polarisasi itu adalah karakteristik dari suatu kation, maka ada lagi yang namanya polarisabilitas. Kalau polarisabilitas ini adalah karakteristik dari suatu anion. Polarisabilitas ini adalah karakteristik dari anion yang menunjukkan seberapa besar sih kecenderungan dari anion tadi untuk terpolarisasi oleh kation. Oke, jadi kalau kekuatan polarisasi tadi adalah kemampuan kation untuk mempolarisasi, kalau polarisabilitas itu karakteristik dari anion, kecenderungan dari anion tadi untuk terpolarisasi oleh kation. Oke? Nah, untuk kedua karakteristik ini, baik untuk kation maupun anion, baik kekuatan polarisasi maupun polarisabilitasnya itu akan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ukuran dari ion tersebut dan muatan dari ion tersebut. Sekarang, semakin, jadi kalau kation semakin kecil ukuran dari kation tersebut, otomatis dia justru akan memiliki kekuatan polarisasi yang semakin besar. Kenapa justru kekuatan polarisasinya ini semakin besar? Karena densitas muatannya, ketersebaran muatan yang dia miliki, kalau areanya, kalau misalnya ukuran kationnya itu lebih kecil, densitas muatannya itu justru kan semakin besar, Dek. Katakanlah misalnya sebuah ion dengan muatan positif 3. Kemudian ukuran ion tersebut, katakanlah volumenya itu 100 nanometer kubik. Jadi, densitas muatannya itu adalah 3/100, ya kan? 3/100 berapa tuh, Dek? 0,03. Sebegitu nih densitas muatan yang bisa dia gunakan untuk menarik elektron yang dimiliki oleh anion. Sekarang kita bandingkan dengan ion lain yang katakanlah muatannya sama,
positif 3. Akan tetapi si ion yang satu ini dia jauh lebih mungil dibandingkan yang 100 nanometer tadi. Katakanlah sekarang si ion ini saking mungilnya dia nih, ukurannya itu volumenya cuma 1 nanometer kubik. Maka densitas dari muatan si ion yang berukuran lebih kecil ini berapa? 3/1. Antara 3 sama 0,03. Densitas muatannya lebih besar yang 3 kan? Jadi dia memiliki kemampuan dengan densitas muatan yang lebih besar tadi, kemampuannya untuk menarik ion itu menjadi semakin besar pula. Nah, kebalikannya dengan anion. Anion ini justru kalau ukurannya semakin besar, justru kemampuannya untuk dipolarisasi juga semakin besar. Kebalik ya, Dek. Kalau tadi kan, kalau kation semakin kecil ukurannya, kekuatan polarisasinya semakin besar. Semakin besar ukuran kation, kemampuan dia untuk mempolarisasi jadi semakin kecil. Sebaliknya, kalau anion, semakin besar ukuran anion tadi, maka polarisabilitasnya itu juga semakin tinggi. Dan semakin kecil ukuran anion tadi, semakin kecil pula kecenderungannya untuk terpolarisasi. Logikanya kan gini deh. Si anion, elektron yang menahan elektron yang dimiliki oleh si anion itu kan yang mengikat elektron yang dia miliki itu adalah inti atom. Kalau ukuran anion itu semakin besar, otomatis jarak antara inti atom dengan si elektron yang dia pegang ini tadi, itu kalau misalnya ukuran atom semakin besar, otomatis jarak antara inti atom dengan elektron itu semakin besar pula. Kalau jaraknya semakin besar, gaya tarik-menariknya bagaimana, Dek? Semakin lemah. Kalau gaya tarik-menariknya semakin lemah, semakin mudahlah dia ditarik keluar oleh sebuah kation, ya kan? Jadi, semakin besar ukuran anion, otomatis gaya tarik-menarik yang mengikat elektron yang dimiliki anion tadi menjadi semakin lemah, semakin mudah elektron untuk ditarik oleh kation. Semakin mudah pula anion tadi terpolarisasi. Sebaliknya, kalau anionnya itu berukuran kecil, semakin kecil ukuran anionnya, semakin dekatlah jarak antara inti atom yang mengikat elektron yang dia miliki dengan elektron yang diikat tadi. Otomatis apa? Gaya tarik-menariknya kalau jaraknya semakin kecil gimana, Dek? Gaya tarik-menariknya itu semakin besar, semakin kuat dia terikat. Semakin sulit suatu kation untuk menarik elektron tadi. Kalau semakin sulit ditarik, otomatis polarisabilitasnya juga semakin kecil. Oke? Nah, tadi jadi kekuatan polarisasi dan polarisabilitas itu akan dipengaruhi oleh ukuran ion. Semakin kecil ukuran kation, semakin besar kekuatan polarisasinya, dan sebaliknya semakin besar ukuran anion, semakin besar polarisabilitasnya. Kemudian selain ukuran, faktor yang juga mempengaruhi kekuatan polarisasi dan polarisabilitas dari suatu ion itu adalah besarnya muatan. Kalau ini jelas gak ya? Semakin besar muatannya, otomatis semakin besar pula gaya tarik-menarik yang bisa dialami oleh elektron akibat pengaruh kation tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai ikatan ionik pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa ketemu tatap muka secara langsung, video ini bisa sedikit membantu Anda untuk memahami materi perkuliahan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya apa, kemudian bisa hubungi saya, bisa
lewat forum diskusi di dalam e-learning kita, atau bisa tanya langsung lewat email. Oke? Take care, stay safe, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Bye!